Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia di jalan kebenaran. Namun tahukah kalian bahwa ternyata masih ada beberapa nabi yang masih hidup hingga saat ini? Bahkan salah satunya sering singgah di Indonesia. Banyak cerita dan kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang solih dan para ulama Indonesia yang pernah ditemui para nabi, baik secara nyata maupun lewat mimpi. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa sampai sekarang masih ada 4 nabi yang masih hidup, yaitu 2 nabi berada di langit dan yang 2 berada di bumi. Para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang. Sementara menurut Syekh Al-Bajuri mengatakan bahwa jumlah nabi tidak terbatas. Namun sebelum lanjut, mari bersama dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga menjadi amal jariah karena ikut share edukasi Islami pada masyarakat dan dunia. Yang pertama, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihi salam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdurrahman As-Sufuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat, lantaran diberikan tugas secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air, yang jika air itu diminum, orang yang meminumnya akan hidup abadi. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sem bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihi salam untuk meminum air kehidupan, namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemukan air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihi salam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Beberapa di antaranya adalah para orang salih dan ulama Indonesia. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Hashim Ashari, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hussein Ilyas Mojokerto, dan masih banyak lagi wali dan ulama yang pernah ditemui Nabi Khidir secara nyata. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya masih hidup hingga sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, mengapa Nabi Ilyas bersedih? Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa, agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam, dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas untuk berpikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga kini, disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib adalah kaum kafir, yaitu Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dipercayai Allah Subhanahu Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menyiarkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keadaan keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu.
Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa alaihi salam sampai saat ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dan keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Yang keempat, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Adam alaihi salam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihi salam didatangi malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali menghidupkan setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris atas izinnya. Nabi Idris alaihi salam kembali hidup, keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua orang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dari pintunya, ia pun meminta malaikat akan memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Lalu Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambillah sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris menjawab, "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surat Al-Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu, dan Allah berfirman lagi, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menjadikan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya yang bermaksud, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang sebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membeberkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Sejak saat itu, Nabi Idris itu dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah sebagai berikut. Imam Mahfuz berkata dari Ka'ab, 4 dari golongan para nabi masih hidup. 2 di bumi yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, dan 2 di langit yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.